Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Saya syuting di luar Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Ini di pinggir jalan raya. Nah, ini gapuranya. Kali ini akan mengkisahkan obrolan kami berdua. Saya sendiri Arya Duta dengan Pak Iksan Distrik dari Mandar. Seperti biasa, sambil menikmati seruput-seruputnya wedang kopi, kelepasnya udun, kami pun ngobrol. Begitu jam 11 malam, obrolan semakin serius karena takut keburu kemalaman Pak Iksan pulangnya. Pak Iksan hanya menceritakan kisah yang kemarin yang videonya diupload, yaitu tentang misteri proyek bangunannya Mang Kadil. Beliau penasaran kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya pun langsung jawab pertanyaannya Pak Iksan. Ya udah Pak Iksan, mumpung kita sedang berdua, Mang Kadil, Mang Yadi tidak hadir, jadi kita agak serius sedikit kalau ngobrol berdua. Oke, siap Pak. Sebelum melanjutkan kisahnya, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Apa sih Pak Iksan pentingnya antara hubungan proyek bangunan dengan diri kita itu? Malah di proyek bangunan pun dibahas tentang adanya rukun iman, rukun Islam. Kok larinya ke situ? Pasti kan penasaran Pak Iksan. Iya. Oke, dilanjut. Saya yakin, sangat amat yakin sekali, kalau keimanan seorang anak manusia yang sedang menjalani hidup dan kehidupannya di alam jagat raya Pramudita ini bukannya naik turun. Kata orang-orang, katanya keimanan seseorang bisa naik turun. Tapi menurut saya bukannya naik turun, tapi benar-benar sudah sangat amat menipis sekali. Bahkan banyak juga yang sudah minus kalau di zaman sekarang. Apalagi di akhir tahun 2024 ini, saya yakin banyak yang minus. Bukannya naik turun. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang imannya tipis, enggak. Kadang-kadang kuat, enggak. Justru pada lemah, hampir kebanyakan lemah. Sangat amat lemah sekali kondisi keimanannya. Mau bukti nyatanya Pak Iksan? Oke. Sekarang di tahun 2024 ini banyak orang yang merasa pusing, yang merasa bingung dengan keadaan, situasi, dan kondisi saat ini. Apalagi yang dulu-dulunya karyawan terus kena PHK, pasti pusing, pasti bingung, pasti stres. Kenapa bisa seperti itu? Karena keimanan, karena keyakinannya kepada Tuhan sangat amat tipis sekali. Bahkan juga sudah banyak
tentang keyakinannya sangat merosot, bahkan seakan-akan ada juga yang sangat lupa dengan adanya Tuhan, menomorsatukan duit, menomorsatukan uang, menomorsatukan kerjaan. Begitu kena suatu kasus masalah, tidak ada bidang usaha, tidak ada penghasilan, langsung yang ada dalam pikiran seorang anak manusia adalah, waduh, besok gimana saya ngasih makan anak, ngasih makan istri kalau kerjanya seperti ini, bahkan sampai di PHK, saya nggak ada penghasilan. Gimana anak-anak, gimana istri, gimana diri saya sendiri? Iya kan Pak Iksan? Yang ada di pikirannya hanya satu, penghasilan. Entah Tuhan nomor keberapa saya juga nggak tahu. Itulah yang saya sebut keimanan, keyakinan seorang anak manusia sudah banyak yang minus di situ. Itu bukti nyata, bukan katanya lagi, bukan kata buku, bukan kata TV, tapi kata kenyataan. Sering kan kita menyaksikan, bahkan juga kita sering melakukannya sendiri, merasakannya sendiri. Iya. Nah, kalau seandainya Pak Iksan yakin kalau Tuhan itu ada, bahkan Pak Iksan lebih yakin lagi kalau Tuhan itu selalu bersama dengan Pak Iksan, selalu bersama dengan kita, selalu bersama dengan para penyimak video di Cerita Kita channel ini, pasti tidak akan bingung, pasti tidak akan pusing, pasti tidak akan stres. Justru begitu kena kasus, kena masalah seperti itu, pikiran kita diam, merenung, bertanya-tanya ada apa dengan ini semua. Saya yakin pasti hati akan menjawab. Hati menjawab, tidak akan pernah bohong. Saya yakin hati kita tidak pernah akan bohong. Itulah yang disebut dengan petunjuk dari Tuhan melalui hati kita. Begitu hati menjawab, pikiran kita pun mendengar. Pasti di dalam diri kita pun ada sesuatu yang berkata, oh mungkin ini jalan hidup saya, harus begini menurut Tuhan, harus saya jalani seperti ini menurut kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menyengsarakan hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Disitulah ada keyakinan dan bertambahnya yakin diri kita kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak akan menyengsarakan ciptaannya. Jika sudah begitu, maka terbitlah rasa menerima. Menerima keadaan seperti ini, karena ini adalah kehendak Tuhan. Nah, disitulah diri kita akan sadar dan menyadari, langsung spontanitas kita pun dikrullah mengingat kepada Allah, ingat akan adanya Gusti Allah. Nah, itu yang disebut dengan zikrullah Pak Iksan. Jika sudah begitu, pasti akan tenang, akan merasa nyaman, walaupun kejadian seperti apa, walaupun situasi seperti apa,
kondisi seperti apa, suasana pun seperti apa, kita akan tenang menghadapi saat itu. Karena yakin Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Ayo. Iya juga sih ya. Udah, gak usah mikirin nanti bagaimana, nanti harus bagaimana. Pasrahkan kepada Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika sudah begitu, maka kita pun patut mewujudkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari Gusti Allah, maka akan kembali juga kepada Gusti Allah. Jangan ingin tahu caranya Tuhan seperti apa. Itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Kita hanya bisa memohon kepada Tuhan, memohon kepada Gusti Allah. Ya Allah, aku harus bagaimana? Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Ya udah, pasrahkan kepada Tuhan. Semuanya pasti akan diberi petunjuk oleh Tuhan. Kita selaku seorang anak manusia hanya bisa menjalani, mengikuti perintahnya Tuhan. Kata Tuhan A, kata hati kita A, ya udah, lakukan A. Oke, itu tuh udah pada bunyi. Sebentar lagi maghrib, ini tuh udah gelap banget. Sampai di sini dulu videonya. Video obrolan kami berdua antara saya Arya Duta dengan Pak Iksan Listrik dari Mander, ngobrol di dapur umum Cerita Kita Channel. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah menyimak video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.